Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya, subtema penyelidikan IPA. Materi IPA SMP kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA. 2. Menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. 3. Menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Pada bab ini, kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Perhatikan gambar berikut. Pada pengamatan morfologi gajah, diperoleh deskripsi sebagai berikut. Gajah memiliki tubuh yang besar, tinggi, telinga lebar, gading runcing, belalai yang panjang, mempunyai ekor dan berkaki 4. Dari hasil pengamatan morfologi gajah tadi, maka muncul pertanyaan lainnya. Misalnya, berapa tinggi gajah, berapa massa tubuhnya, berapa panjang belalainya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dengan demikian, kita perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga memperoleh pemahaman tentang gajah lebih lengkap lagi. Penyelidikan dalam IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan pengamatan. Pengamatan yaitu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. 2. Membuat inferensi. Membuat inferensi merupakan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. 3. Mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, bunga yang ditanam akan tumbuh. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Apa saja yang dipelajari dalam IPA? Adapun objek IPA adalah seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan, pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Fisika. Mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. 2. Kimia. Meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. 3. Biologi. Mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4.
ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih.